Halo sahabat Borneo Printer, kali ini jumpa lagi bersama Borneo Printer. Salam tanam berduri, negara jaya, petani sejahtera. Jadi dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas buah sawit yang berwarna hijau atau varietas 2 dari Sriwijaya 1. Nah, teman-teman Printer semuanya, Sriwijaya 1 adalah sebuah bibit unggul yang berasal dari SPKS atau BPKS yang memang bersertifikat. Saya anjurkan bagi teman-teman yang ingin berkebun kelapa sawit untuk menggunakan bibit dari balai resmi atau dari SPKS langsung yang benar-benar sudah teruji kelayakan daripada bibit tersebut. Nah, dari video saya ini adalah salah satu cara untuk mengefisiensi modal bagi teman-teman para petani sawit atau para petani pemula yang ingin berkebun kelapa sawit tapi tidak memiliki modal untuk membeli bibit yang cukup lumayan mahal yang ada di SPKS yang di balai resmi yang sudah teruji kelayakannya. Nah, sawit sendiri teman-teman memiliki 3 jenis berdasarkan warna kulit buah, yaitu Necrensis, warna buah muda ungu kehitaman dan warna kulit buah ketika masak jingga hingga kehitaman. Nah, varietasnya kelapa sawit yang ini adalah berwarna hijau, yaitu Virensis, warna buah muda hijau dan ketika masak kulit buah berwarna jingga kemerahan dengan ujung buah tetap hijau. Terus juga ada varietas kulit Albiensis, warna buah muda putih putih-putihan dan warna buah saat masak kuning kekuning-kuningan dan ujung buah warna ungu kehitaman. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu jenis sawit, yaitu sawit yang berwarna hijau, yaitu F2 daripada Sriwijaya atau varietas Sriwijaya atau varietas 2 dari Sriwijaya. Nah, teman-teman, ciri-ciri fisiknya dapat dilihat sendiri. Memang pokoknya juga berwarna hijau seperti ini, buahnya juga berwarna hijau. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buah F2 seperti ini, pastikan indukannya harus merupakan Sriwijaya 1 yang merupakan bibit unggul dari SPKS. Cara pemilihan bibitnya juga harus menggunakan salah satu metode, yaitu mengambil buah dari tengah dan bagian dalam dan di tengah. Jadi cukup banyak yang heran dengan buah sawit yang berwarna hijau ini. Ada yang juga bertanya, buah sawit yang berwarna hijau ini tidak terpakai di pabrik kelapa sawit. Padahal sebenarnya kandungan nabati yang terdapat dalam buah sawit hijau seperti ini sama dengan buah-buah sawit pada umumnya. Bahkan satu hal teman-teman yang harus teman-teman tahu, sawit hijau ini memiliki BJR atau berjenjang rata-rata di atas sawit-sawit normal pada umumnya. Dan ciri-ciri fisiknya biasanya terlihat dari pelepah daun hanya 1 jari saja. Biasanya kalau sawit-sawit biasa dia kerapatannya mungkin sampai 2 jari sampai atau 3 jari. Tapi sawit hijau ini atau Sriwijaya F2 ini atau varietas 2 ini, dahan-dahan pada daun-daunnya atau daun-daunnya satu ke satu
hanya 1 jari saja. Dan lagi warnanya memang betul-betul hijau pekat. Saya juga tidak menganjurkan bagi teman-teman untuk mengambil bibit F2 karena tidak bersertifikat SPKS. Namun bagi teman-teman yang baru pemula untuk berkebun sawit ataupun kekurangan modal dalam berkebun sawit, ini adalah salah satu solusi dari kegalauan teman-teman untuk mendapatkan varietas bibit yang cukup bagus. Ini juga tidak salah bagus teman-teman. Ini adalah salah satu bibit yang kita silangkan, yaitu antara Dura dan Pesifera. Cara penyilangannya adalah dengan cara memilih bibit Pesifera dan Dura, disilangkan 25% Dura dan 25% oleh Pesifera, sehingga dapat menghasilkan tenera. Jadi di dalam hal seperti ini juga sangat penting untuk menjaga keadaan buah. Ini disebut sebagai panen bunga matahari. Ini tidak boleh teman-teman kalau panen seperti ini. Ini akan mengganggu rotasi daripada buah sawit tersebut. Jadi kalau kita ingin melakukan sanitasi seperti ini, memang harus dengan sangat hati-hati. Ini adalah salah satu tanera hasil persilangan F2 daripada Dura dan juga Pesifera. Bisa dilihat teman-teman seperti apa kernelnya, seperti ini. Ini adalah 98% tenera persilangan dari Pesifera dan juga Dura. Jadi buat teman-teman yang merasa galau, merasa bimbang untuk menanam sawit, jangan bimbang dan jangan ragu untuk menanam buah sawit. Sebetulnya sawit itu dia memiliki 2 kelamin dalam satu pokok, kelamin jantan dan kelamin betina. Yang mempengaruhi buah adalah unsur hara yang diberikan kepada sawit tersebut, seperti asupan nutrisi dan juga pupuk misalnya, untuk menjaga unsur haranya. Dan tidak kalah penting adalah pH tanah teman-teman. pH tanah di sini sangat berpengaruh, karena satu kali pemupukan pH tanahnya juga akan berubah. Tidak mungkin cuma melakukan satu pemupukan, kali pemupukan maka pH tanah akan berubah, karena pH tanah itu akan selalu berubah-ubah. Bahkan pada saat Anda melakukan penyemprotan atau penyiangan, pH tanah pun juga akan mengalami perubahan. pH tanah ini teman-teman, dia sangat mempengaruhi sekali daripada tumbuh dan berkembangnya daripada pokok sawit. Nah, untuk menjaga pH tanah ini tentu saja kita harus menggunakan salah satu pupuk fosfor. Pupuk fosfor yang harus kita gunakan bisa saja berupa dolomit atau merek-merek yang lain teman-teman. Jadi pH tanah ini teman-teman mengalami perubahan ketika cuaca juga berubah, maka pH tanah juga akan berubah. Salah satu untuk menjaga pH tanah agar tetap stabil harus dengan pemupukan dan rotasi yang betul-betul maksimal. Jadi teman-teman, faktor yang mempengaruhi buah tersebut memang adalah unsur hara yang terdapat di dalam tanah tersebut. Kalau ada yang bilang sawit itu jantan, sawit itu betina, sebetulnya sawit dia memiliki 2 kelamin sekaligus. Jadi metode perawatan adalah hal yang paling penting di dalam perawatan buah sawit atau perawatan pohon sawit.
Faktor penunjang yang lain hanyalah nilai X daripada sawit tersebut. Faktor berbuah atau tidaknya adalah tergantung dari cara perawatan. Misalkan saja metode pemupukan, metode penyemprotan, penyiangan, dan lain sebagainya. Sawit ini seperti anak-anak. Jika Anda membentuknya dengan sangat baik, dengan benar, maka dia juga akan mengikuti. Jika kita merawat sawit dengan benar, mengikuti standar operasional prosedur, maka sawit juga akan memberikan buahnya. Jadi ada yang bertanya juga, mengapa sawit ada yang landak, berbuah landak? Nah, ini dia teman-teman jawabannya. Sawit berbuah landak sebetulnya adalah abnormalnya dari pemilihan suatu bibit. Misalkan saja, bibit yang Anda ambil adalah dari sebuah pohon yang masih muda, yang masih berumur sekitar 4-7 tahun, ataupun buah yang berumur belasan tahun, tetapi cara pemetikannya yang tidak matang sehingga Anda jadikan bibit, maka buah tersebut akan abnormal atau bibit tersebut menjadi abnormal. Nah, teman-teman, dikira sekian cerita-cerita kita tentang perkebunan sawit ini. Jika ingin diceritakan, memang ceritanya adalah panjang lebar, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin berkebun sawit, saya sarankan untuk menggunakan bibit-bibit berstandar SPKS. Namun bagi teman-teman yang terkendala modal, terkendala hal-hal yang lain, saya juga menganjurkan untuk menggunakan varietas F2 ini. Apalagi sangat mudah kalau untuk menggunakan varietas daripada Sriwijaya 1 ini untuk mengambil F2-nya. Mengapa? Karena dari jenisnya saja kita dapat mengetahui karena bentuknya atau buahnya yang berwarna hijau. Jadi pemilihannya juga tidak meragukan, tidak ragu-ragu, tidak seperti varietas-varietas yang lain yang harus kita seleksi betul-betul, teman-teman. Tapi harus menggunakan metode yang benar. Jadi salah satu metode yang benar ini seperti apa? Nah, bisa Anda lihat seperti video saya sebelumnya, bagaimana cara pemilihan buah untuk dijadikan sebagai bibit, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang F2 itu begini dan begitu, sebetulnya F2 adalah turunan daripada indukan dan merupakan turunan 98% indukan, asalkan dengan metode dan cara yang benar dalam memilih bibit tersebut. Coba Anda pikirkan, dari mana bibit-bibit SPKS itu datang? Tentu setiap bibit SPKS juga memiliki indukan. Jadi sawit-sawit kedua juga berasal dari indukan yang jelas, saya pikir. Yang bahasanya kalau kita memilih dengan metode yang tepat dan benar juga akan menghasilkan buah-buah sawit yang tidak kalah dengan buah-buah yang bersertifikat SPKS. Tapi alangkah baiknya kalau Anda memiliki modal, memang harus menggunakan sertifikat SPKS. Ini hanya salah satu solusi jika kita masih kekurangan modal dalam pembelian bibit atau kecambah SPKS. Sekian dan terima kasih. Dadah.